Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik Indonesia. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Nadia, silahkan dibantu ya teman-temannya untuk memimpin berdoa. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengawali belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nadia. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita melakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Form ya. Siap, Bu. Link Google Form-nya sudah Ibu salin ke dalam pesan yang ada di Zoom meeting ini. Silahkan bagi yang ingin presensi. Presensi Ibu buka dari selama kelas berlangsung. Bisa dilanjutkan ya. Selesai, Bu. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar kita mengetahui karakteristik Indonesia yang pertama, yang kedua kita mengetahui nama-nama pulau yang ada di Indonesia serta mengetahui letak astronomis dan letak geografis yang ada di Indonesia. Untuk pemanasan dulu, siapa yang tahu berapa jumlah pulau besar yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Baik, mana dia? Pulau besar di Indonesia jumlahnya 5. Apa aja boleh disebutkan? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua. Yang satu apa ya, Bu? Sulawesi ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu letak astronomis Indonesia. Bentar. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk dalam negara beriklim tropis, sehingga Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya adalah garis lintang. Boleh dibantu siapa yang ingin membacakan tentang garis lintang? Kelihatan ya materinya yang Ibu sampaikan? Kelihatan, Bu. Mbak Mukti, boleh minta tolong dibacakan materinya. Garis lintang Indonesia ada 2, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Lanjut. Sumpah. Kedua garis tersebut dibatasi oleh garis ekuator atau garis katulistiwa. Kedua garis tersebut selanjutnya adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal atau garis vertikal yang meningkar di bumi. Nah, garis bujur ini ada 2, yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur, yang dibatasi oleh GMT atau Greenwich Mean Time. GMT ini adalah patokan
waktu di seluruh dunia. Ada yang mau ditanyakan tentang letak astronomis Indonesia? Saya, Bu, mau bertanya. Boleh, silahkan. Dari letak astronomis tersebut, apa pengaruhnya bagi Indonesia, Bu? Baik, dari letak astronomis tersebut, pengaruhnya bagi Indonesia adalah Indonesia terbagi atas 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Lalu Indonesia juga menjadi negara beriklim tropis, sehingga Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sudah paham ya, Mbak Mukti? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi kedudukannya di bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benuanya adalah benua Australia dan benua Asia. Luas wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas beberapa pulau. Jumlah pulaunya adalah 17.500 dengan luas wilayah 5.194.143 km persegi. Indonesia memiliki 931 pulau yang telah dihuni oleh masyarakat Indonesia dan 11.464 pulau yang sudah diberi nama. Yang kedua adalah pembagian wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah di Indonesia itu dibagi atas empat kepulauan. Ada kepulauan gugusan kepulauan Sunda Besar, gugusan kepulauan Maluku, gugusan kepulauan Irian Jaya, dan gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia. Siapa yang mau membantu membacakan? Mbak Nadia bisa membantu Ibu untuk membacakan? Maaf Bu, itunya nggak kelihatan tulisannya. Saya pakai HP soalnya Bu. Oh, nggak kelihatan ya, sudah, Ibu lanjutkan saja. Indonesia berbatasan dengan beberapa negara sekitar. Di bagian utara Indonesia, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, dan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dampak dari letak geografis Indonesia adalah dampak positifnya, Indonesia memiliki banyak pulau sehingga Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Serta Indonesia letaknya yang strategis terletak di antara dua benua dan 2 samudra menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan jalur perlayanan yang strategis di dunia. Namun ada dampak positifnya, karena letaknya yang strategis, Indonesia rawan terjadinya penyelundupan barang-barang, penyelundupan obat terlarang, minuman keras, terus hewan juga bisa. Itu adalah dampak dari letak geografis di Indonesia. Selanjutnya kita akan berlatih menjawab soal secara lisan.
Kelihatan ya tulisannya? Kelihatan nggak? Kurang jelas, Bu. Kurang Kurang jelas, jelas. Bu. Ya udah Ibu bacakan saja ya. Kalau nggak gini aja deh. Soal yang pertama itu bunyinya wilayah Indonesia termasuk dalam garis khatulistiwa sehingga Indonesia termasuk iklim yang dapat menjawab mendapatkan poin keaktifan 1. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Iklim tropis. Bagus. Nomor 2, julukan Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian adalah ada yang tahu? Pulau Jawa. Salah ya, julukan Indonesia. Julukan untuk negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Apa Mbak Nadia? Benar. Agraris. Oh iya, maaf ya Bu. Ya. Yang nomor 3, letak astronomis adalah ada yang ingat tadi yang sudah Ibu sampaikan letak astronomis adalah? Dilihat dari garis lintang bukan Bu? Dilihat benar, dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Yang nomor 4, letak geografis adalah Mbak Novita, tahu nggak letak geografis? Boleh dibantu menjawab, jawab Ibu ya. Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Bagus, baik, luar biasa ya. Yang ketiga, secara astronomis Indonesia terletak pada Saya, Bu, mau menjawab. Oke, Mbak Mukti lagi, silahkan. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Biasa ya Mbak Mukti. Selanjutnya pada bagian selatan Indonesia berbatasan dengan negara. Mau dengar suara yang cowok ada nggak ya ini Mas Naim? Nggak masuk ya Mas Naim ya? Sinyalnya jelek Naim Bu. Oh ya, nanti Ibu tanyakan di lewat WhatsApp saja. Yuk, siapa yang bisa menjawab letak Indonesia pada Australia. bagian selatan? Siapa Mbak Nadia? Australia. Ya, benar. Lalu yang selanjutnya, nomor 8, sebutkan 3 pulau yang termasuk dalam gugusan Irian Jaya. Pulau apa saja yang termasuk dalam gugusan Irian Jaya? Tahu nggak ya? Mana ya? Tadi sebentar Ibu lihatkan lagi ya. Ibu tampilkan lagi. Belum tahu Ibu. Ini ya, kelihatan nggak? Nggak jelas di HP aku. Ya, Ibu bacakan ya. Wilayah Indonesia terbagi atas 4 gugusan kepulauan. Yang pertama, gugusan kepulauan Sunda Besar yang terdiri atas Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang meliputi Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumba, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Rote. Selanjutnya gugusan kepulauan Maluku,
Itu ada Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Seram, Pulau Buru. Yang keempat adalah gugusan Kepulauan Irian Jaya, yaitu Pulau Biak, Pulau Salawati, Pulau Misol, Pulau Yosurdarso. Nah, pertanyaannya tadi tentang pertanyaannya tentang sebutkan 3 pulau yang termasuk dalam gugusan Pulau Irian Jaya. Ingat nggak tadi? Sudah Ibu bacakan. Mbak Nadia, Enggak, Bu. bisa nggak? Ayo. Oke, dilewati aja ya. Kita langsung ke nomor 9 ya. Sebutkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Mbak Novita mau menjawab tidak? Ya, Bu. Boleh, silahkan. Pulau apa saja? Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Luar biasa, bagus sekali. Sekarang terakhir nomor 10. Sebutkan dampak dari letak geografis di Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif satu-satu saja masing-masing satu. Dampak positifnya jadi ada perdagangan yang masuk ke Indonesia, Bu. Bagus, luar biasa. Yang dampak negatifnya? Budayanya nggak tersaring, Bu. Ya, dampak negatifnya rawan terjadi penyeludupan ya. Selanjutnya, nanti ini pertanyaannya, soalnya, dan jawabannya ditulis di buku latihan, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Form ya, sebagai soal tugas untuk hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain kuis di Quizzes. Linknya akan Ibu lampirkan pada kolom pesan. Sudah bisa diakses, jadi ini nanti kita ngerjakan kuis dulu. Kalau misalnya sudah selesai, baru kita kembali lagi pada Meet ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Baik, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sudah mengikuti kuis semuanya ya. Yang mengikuti ada Mbak Nadia, Mbak Mukti, sama Mbak Novita. Selamat untuk Mbak Nadia karena mendapatkan nilai tertinggi. Mari kita semua memberikan apresiasi tepuk tangan kepada Mbak Nadia. Makasih semuanya. Baik,
Untuk presensinya jangan lupa ya, ini lengkap ya semuanya. Mbak Nadia ada, Mbak Mukti ada, Mbak Novita ada, yang nggak masuk siapa ya? Naim, Bu, tadi Naim ke rumah saya katanya mau pergi, terus sinyalnya jelek juga. Oke, makasih ya Mbak Nadia sudah menyampaikan untuk video pembelajarannya. Ini ada link, bisa dipelajari di rumah. Dan untuk penugasannya tadi itu memberikan tugas untuk tadi soalnya ditulis ya di buku latihan dan dikumpulkan pada Google Form. Ini linknya. Baik, Bu. Bukannya. Ada yang mau ditanyakan? Tentang karakteristik Indonesia, tentang pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Ya, paham semua ya? Iya, Bu. Baik, untuk itu kita sudahi pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pakai maskernya kalau keluar rumah, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Pembelajarannya sampai di sini. Sebelum Ibu menutup, ada baiknya kita melakukan doa setelah belajar bersama-sama. Mbak Nadia boleh dibantu memimpin berdoa ya? Iya, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih murid-muridku yang sudah hadir dalam tatap maya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.